Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi di mata pelajaran Ekonomi Mikro, yaitu dengan saya Dwi Nesa Saskia dari kelas AK 102. Di sini ada 4 kasus yang akan kita analisis atau kita kerjakan. Yang pertama yaitu kasus 1, elastisitas. Sumbernya dari Mankiw, NG 2019, pengantar Ekonomi Mikro, Jakarta, penerbit Salemba 4. Apakah adanya larangan atas obat-obatan tertentu meningkatkan atau menurunkan kejahatan yang berhubungan dengan obat-obatan? Penggunaan obat-obatan terlarang seperti kokain, ekstasi, heroin, dan metamfetamin menjadi salah satu masalah berkepanjangan yang dihadapi masyarakat. Hal ini terkait dengan pemakaian obat-obatan terlarang tersebut yang bisa menimbulkan pengaruh merugikan bagi penggunanya, yaitu ketergantungan pada obat terlarang dapat menghancurkan kehidupan pemakainya dan keluarga mereka. Tak hanya itu, pecandu obat-obatan terlarang seringkali melakukan tindak kejahatan seperti perampokan, penculikan, kekerasan lainnya demi mendapatkan uang untuk membeli obat-obatan tersebut, sehingga di Amerika Serikat pemerintahnya menyediakan miliaran dolar setiap tahunnya untuk guna menurunkan arus obat masuk ke negaranya. Di sini akan saya bahas ya, elastisitas. Elastisitas adalah jumlah barang yang diminta serta ditawarkan terhadap perubahan harga. Elastisitas merupakan suatu ukuran derajat kepekaan atau respon suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Semakin tinggi elastisitas, semakin besar derajat kepekaan variabel tersebut. Elastisitas diukur dari persentase perubahan suatu variabel akibat perubahan 1% variabel lainnya. Topik yang akan dibahas yaitu adalah 1. Hal yang terjadi jika upaya pemerintah memerangi obat-obatan terlarang. Kedua, yaitu kejahatan terhadap kriminalitas. Ketiga, kurva elastisitas. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu hal yang terjadi jika upaya pemerintah memerangi obat-obatan terlarang. Pemerintah terus berupaya memerangi peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dengan berbagai cara. Namun, perkembangan regulasi pun diperlukan agar dapat mengikuti dinamika masyarakat. Perkembangan New Psychoactive Substance atau NPS menciptakan celah bagi kejahatan dikarenakan banyak obat-obatan jenis baru yang belum diatur oleh hukum. Ada sekitar 78 NPS masuk ke Indonesia. 74 sudah diatur dalam Permenkes dan ada 4 yang belum diatur. Hal inilah yang melatar belakangi terbitnya Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional atau RAN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau P4GN. Obat-obatan terlarang sangat berpotensi merusak moral khususnya generasi muda dan masa depan bangsa. Masifnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini memerlukan upaya pencegahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sosialisasi tentang bahaya narkoba harus tetap diperluas dan ditingkatkan oleh seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Jika pemerintah terus melakukan upaya di atas, tentunya pasar obat-obatan akan mengalami penurunan yang sangat drastis, sehingga pasar tersebut akan semakin memiliki permintaan yang kecil. Kejahatan terhadap kriminalitas. Kriminalitas terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Pengertian kriminalitas tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau dapat dipidana, tetapi juga penambahan atau peningkatan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada. Kriminalitas merupakan masalah yang kompleks karena adanya perbedaan jenis perbuatan yang dapat dikriminalisasi, perbedaan nilai dan norma dalam masyarakat, beragam pilihan instrumen pengaturan kehidupan masyarakat, dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Asas penting yang perlu diperhatikan dalam kriminalisasi adalah asas legalitas, asas
subsidiaritas, dan asas persamaan di muka umum. Akhirnya, kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam kriminalisasi meliputi perbuatan yang dikriminalisasi adalah perbuatan yang tidak dikehendaki menurut rasa keadilan masyarakat. Kemampuan hukum pidana mengatasi masalah yang kriminalisasi, keseimbangan antara sarana dan hasil atau manfaat yang diperoleh melalui kriminalisasi, keseimbangan antara biaya dan hasil, dampak negatif dari kriminalisasi, dan kemampuan badan peradilan atau aparatur penegak hukum menegakkan perbuatan yang diskriminalisasi. Kurva elastisitas seperti gambar yang kita lihat di sini ya. Dilihat dari kurvanya tentu akan menimbulkan penurunan terus-menerus terhadap permintaan dan penawaran karena pemerintah terus-menerus memerangi obat-obatan terlarang. Di sini kita lihat yang garis panah biru ke bawah, itu kita akan mengalami penurunan ya kalau misalkan kita terus-terusan memerangi obat-obatan terlarang ini. Kasus yang kedua yaitu pasar persaingan sempurna. Di sini ada maksimalisasi keuntungan. Kita lihat tabelnya. Jumlah pendapatan total, biaya total, keuntungan, pendapatan marginal, biaya marginal, perubahan keuntungan. Nah, di sini udah ada angka-angkanya ya. Di sini adalah kita menganalisis informasi dari tabel di atas terkait dengan keputusan perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan. Hasil analisis yang saya kerjakan yaitu pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, pihak kedua tidak dapat mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri, keseluruhan permintaan dan penawaran. Selain itu, para pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna juga sama-sama telah mengetahui kondisi dan memiliki informasi yang terkait dengan pasar. Tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna disebut-sebut sebagai pasar paling ideal karena dianggap mampu menjamin terwujudnya efisiensi pasar. Selain jumlah penjual dan pembeli yang banyak, produk yang dijual di jenis pasar persaingan sempurna adalah bersifat homogeni. Berdasarkan tabel makna, perusahaan berusaha memaksimalkan keuntungan dengan menambah kuantitas 8 sehingga pendapatan berjumlah 48 dengan total biaya 47, sehingga keuntungannya berada di angka 1, namun hal tersebut tetaplah menimbulkan angka minus pada perubahan keuntungannya yaitu minus 3. Kasus ketiga yaitu pasar monopoli. Berikan penjelasan Anda beserta contoh alasan utama sehingga pasar tersebut memiliki monopoli dengan sumbernya di buku Mankiw NG 2019 Pengantar Ekonomi Mikro, penerbit Salemba 4 di Jakarta. Pasar monopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar monopoli, biasanya hanya satu produsen yang dapat menetapkan harga-harga produknya. Di pasar monopoli, faktor-faktor seperti lisensi pemerintah, kepemilikan sumber daya, hak cipta dan panen, serta biaya awal yang tinggi membuat suatu entitas menjadi penjual tunggal barang. Dengan kata lain, semua faktor ini membatasi masuknya penjual lain ke pasar. Pasar monopoli juga memiliki beberapa informasi yang tidak diketahui penjual lain. Contoh pasar monopoli atau perusahaan monopoli yaitu adalah PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, PT Pelayaran Nasional Indonesia, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Yang keenam yaitu Badan Urusan Logistik. Alasan disebut pasar monopoli, alasan utamanya yaitu contoh di atas disebut pasar monopoli adalah karena perusahaan tersebut bergerak di bidang industri satu perusahaan. Tidak ada barang pengganti yang diperjualbelikan oleh perusahaan tersebut dalam perusahaan lain. Perusahaan lain sulit masuk dalam industri untuk menggantikan perusahaan tersebut. Perusahaan di atas juga merupakan perusahaan yang menjadi penentu harga. Dan dalam perusahaan tersebut tidak terlalu dibutuhkan karena pada dasarnya masyarakat yang akan mencari barangnya yang merupakan kebutuhan mereka. Kasus keempat atau kasus terakhir yaitu pasar oligopoli dan pasar monopolistik. Berikan penjelasan Anda dengan bantuan matriks mengenai prisoner dilema menyertakan contoh akan lebih baik. Di sini penjelasannya yaitu pasar monopoli adalah pasar
yang di dalamnya hanya terdapat satu produsen seperti yang dijelaskan sebelumnya tentang pasar monopoli. Nah, di sini pemegang hak penjualan terhadap satu atau beberapa produk tertentu dan diatur dengan undang-undang. Dengan kata lain, pasar monopoli hanya terdapat satu penjual yang menguasai perdagangan barang atau jasa sehingga pembeli tidak dapat mendapatkan penggantinya hanya sesuai namanya. Di pasar monopoli tidak ada pesaing yang dapat masuk. Jadi kalau misalkan udah perusahaan A, tetap perusahaan A dan tidak bisa digantikan oleh perusahaan B. Lalu dengan demikian pasar monopoli adalah pasar di mana hanya ada satu penjual atau produsen saja yang menguasai seluruh pelanggan, tidak ada persaingan apapun ataupun kompetitor yang bermain pada lahan bisnis yang serupa. Contoh tadi PLN ya. Kita kan tidak bisa menggantikan listrik di rumah kita dengan perusahaan lain karena PLN sudah menguasai pasar masyarakat di listrik karena tidak ada yang bisa menggantikan PLN. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu ada 5. Industri satu perusahaan, tidak ada barang pengganti yang serupa, perusahaan lain sulit masuk dalam industri, perusahaan yang di pasar monopoli sebagai penentu harga, promosi iklan kurang dibutuhkan karena semuanya akan mencari barang tersebut karena barang itu adalah barang yang dibutuhkan. Contoh pasar monopoli sudah dijelaskan di kasus yang sebelumnya yaitu PLN, Pertamina, Kereta Api Indonesia, Pelayaran Nasional Indonesia, Perusahaan Daerah Air Minum, Badan Urusan Logistik. Lalu di sini ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu kondisi di mana hanya terdapat segelintir perusahaan yang menguasai pasar, namun penjual yang satu dengan yang lain dapat saling mempengaruhi harga. Meski hanya ada segelintir perusahaan yang jadi produsen atau pedagang, persaingan pasar oligopoli adalah terbilang sangat sengit. Ini karena setiap perusahaan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan konsumen dan berusaha merebut konsumen baru dari perusahaan pesaing. Beberapa efek dari pasar oligopoli adalah persaingan harga, karena pemainnya sedikit, membuat pasar oligopoli hanya bisa dimasuki oleh perusahaan-perusahaan besar dengan modal kuat. Ciri pasar oligopoli yaitu ada 6. Yang pertama, ada 2 perusahaan atau lebih yang menguasai pasar. Yang kedua, produk yang dijual umumnya bersifat homogen. Yang ketiga, barang relatif sama. Yang keempat, produsen baru sulit masuk ke pasar. Yang kelima, membutuhkan modal besar. Yang keenam, kebijakan salah satu perusahaan secara signifikan mempengaruhi produsen lainnya. Contoh pasar oligopoli adalah yang pertama ada operator telekomunikasi, yang kedua industri kendaraan bermotor, yang ketiga industri semen, yang keempat maskapai penerbangan, yang kelima perusahaan rokok, yang keenam transportasi online, yang ketujuh penyedia jasa jaringan internet, yang kedelapan pabrik elektronik, yang kesembilan pabrik handphone, yang kesepuluh atau yang terakhir yaitu produsen mie instan. Visioner dilema adalah sebuah permainan yang dianalisis dalam teori permainan yang memperlihatkan mengapa dua individu mungkin tidak akan bekerja sama, bahkan jika demi kebaikan mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut. Contoh, misal di pasar olivologi terdapat 2 penjual minyak zaitun yaitu A dan B, berikut pada tabelnya. Keterangan. Yang pertama yaitu setiap penjual atau A maupun B memiliki inisiatif untuk memilih tingkat keuntungan tertentu tanpa memperdulikan perilaku penjual lain. Namun, untuk diingat bahwa keuntungan yang diperoleh satu penjual akan mempengaruhi keuntungan penjual lain. Kedua, jika kedua penjual memiliki perilaku yang sama, maka masing-masing akan mendapatkan keuntungan yang lebih kecil atau mengalami penurunan keuntungan. Yang ketiga, dari tabel tersebut diketahui bahwa A dan B memilih untuk memproduksikan 100 botol, maka keuntungan masing-masing adalah 35. Yang keempat, sementara dari perspektif penjual secara individu tanpa mengetahui perilaku penjual lain, keuntungan masing-masing ingin memproduksi 150 botol karena akan mendapatkan keuntungan sebesar 75. Yang kelima, namun apabila keduanya memilih produksi 150 botol tanpa mengetahui perilaku satu sama lain, keuntungan yang diperoleh
masing-masing hanya sebesar 40. Oke, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.